Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini udah berdoa? Belum? Sok mangga dipimpin doanya sama KM-nya. Di sini siapa KM-nya? Sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat selalu, yang ada di kelas, ya ada yang di rumah, juga ada yang di mana-mana. Yang penting kita belajarnya satu device di sini di ruang Zoom ini. Oke, sebelumnya di sini Ibu tanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Enggak, Bu. Ada 2 orang. Palihna Upal sama Anissa Lasya sakit, Bu. Oh, sakit apa? Sudah ditanyakan keterangannya? Atau sakit demam? Ya, baik. Oke, selanjutnya di sini berarti 2 orang yang nggak masuk ya di OTKP 1A. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mereview dulu ya sebelumnya untuk materi sebelumnya. Anak-anak mengingat nggak materi sebelumnya apa? Iya, mengenai telepon. Apa sih yang dimaksud dengan telepon? Ada yang bisa jawab? Ya. Sebelumnya, Neng, putus-putus. Coba diulangi lagi, Neng. Sama Kristi ya? Bertelepon adalah komunikasi jarak jauh. Oke, terima kasih Adiba untuk mereview materi sebelumnya. Kita membahas mengenai telepon, yaitu telepon adalah alat komunikasi jarak jauh yang disambungkan melalui sinyal listrik ya. Oke, selanjutnya untuk macam-macam telepon ada yang tahu? Yang menurut peletakannya, seperti telepon genggam, telepon meja, telepon dinding, sampai telepon mobil itu adalah jenis-jenis telepon. Seperti itu ya. Baik, udah cukup paham ya mengenai pengertian dari telepon. Maka dari itu kita belajar ke materi selanjutnya mengenai etika dan langkah-langkah dalam bertelepon ya anak-anak. Sebentar Ibu share materinya dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ada ya. Jadi yang pertama kita akan menerapkan komunikasi telepon. Nah, di dalam menerapkan komunikasi telepon ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada etika penanganannya, langkah-langkah bertelepon dalam bahasa Indonesia. Nanti ada terbagi menjadi 2, Ibu akan jelaskan. Dan juga ada sikapnya hingga hambatan dalam hubungan telepon. Kelihatan layarnya ya anak-anak? Ya, sebentar Ibu perbesar. Oke. Lanjut di sini ada etika penanganan telepon. Etika penanganan telepon ada 6. Yang pertama harus menyiapkan alat tulis. Alat tulis harus digunakan seperti ada pensil, pulpen, ataupun kertas yang lain, hingga kalender, dan alat pendukung yang lain, ataupun telepon yang memang harus ada ya anak-anak ya. Coba, terus juga ada peganglah gagang pesawat telepon, dan menghindari penggunaan kata halau. Kenapa nggak boleh kata halau? Ada yang bisa jawab? Ya, karena terlalu santai. Dan juga kalau misalnya etika bertelepon, anak-anak juga harus tahu bahwa harus menyimaknya dengan baik. Dan juga penelpon sebaiknya mengetahui terlebih dahulu nama atau identitas dari penelponnya atau yang ditelepon. Nah, sebagai penutup percakapan, baiknya menanyakan hal-hal yang bisa dibantu. Takutnya nanti dari penelponnya lupa atau seperti apa ya. Terus kita lanjut. Jadi ada langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada respon untuk panggilan telepon atau menerima telepon adalah incoming call sama outgoing calls. Nah, di sini yang pertama adalah mengangkat gagang teleponnya dulu. Nah, mengangkat gagang teleponnya itu harus memakai tangan kiri dan tangan kanan untuk menulis. Seperti itu ya anak-anak. Lanjutkan dengan penanganan telepon yang berasal dari saluran langsung. Dan ketika menerima telepon harus menggunakan kata yang resmi, tidak boleh menggunakan kata informal atau tidak baku. Nah, jika teleponnya salah sambung, anak-anak boleh
bilang bahwa atau berkata bahwa mohon maaf, teleponnya salah sambung atau bukan di nomor tujuannya. Seperti itu ya. Baik, fokus lagi anak-anak ya. Kita selanjutnya ke melakukan panggilan telepon atau menelpon outgoing call. Jadi ada memutar, terus juga ada menelpon hingga mengucapkan salam dan mengungkapkan maksud dan tujuannya. Gitu ya. Kita lanjut. Sikap yang harus diperhatikan sebagai seorang penerima telepon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hal yang 6 ini harus anak-anak terapkan. Kayak caring itu perhatian, committed adalah keyakinan, dan confident hingga ada contagious. Oke, kita lanjut. Kehambatan. Hambatan saat bertelepon ada 2, yaitu faktor kondisi fisik atau peralatannya. Kalau misalnya nggak mendukung, kayak teleponnya itu putus-putus ataupun kabelnya kurang panjang dan lain sebagainya. Terus juga ada faktor pemakaian atau komunikator dan komunikannya, ataupun tidak bisa, misalnya pemakaiannya, ataupun seperti apa. Nah, itu harus dipelajari lagi karena itu menjadi hambatan saat bertelepon. Oke, seperti itu untuk materi hari ini. Nah, kita lihat dulu untuk tayangan videonya ya. Kalau suaranya tidak terdengar, bilang ya. Halo, selamat siang, dengan Tuti Dwi Fitrianti di sini dari PT Jaya Abadi. Ada yang dapat saya bantu? Selamat siang, dengan Rina Tutu dari PT Pustakamer ingin menanyakan kenapa barang yang saya pesan belum sampai. Mohon maaf. Saya 50 unit mesin cuci Panasonic dan 50 unit kulkas Panasonic. Mohon maaf Ibu pesan tanggal berapa ya? Nah, itu adalah sebagian cuplikan mengenai pengangkatan atau menerima telepon ya anak-anak. Jadi harus diperhatikan, harus dicatat dulu. Menerima telepon juga nggak boleh memakai tangan kanan, tapi harus memakai tangan kiri. Dan juga teleponnya harus didekatkan ke telinga dan juga mulut agar suaranya terdengar. Dan suara kita pun terdengar oleh penerima telepon atau penelpon. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai menerapkan komunikasi melalui telepon. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, selanjutnya, untuk evaluasiannya, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak harus mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu share linknya di Google Form. Boleh untuk anak-anak memfoto ataupun nanti Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp grup untuk linknya ya. Terus juga nanti ada perintah lagi, yang kedua adalah buatlah teks percakapan telepon incoming calls sama outgoing calls, lalu unggah teks percakapan melalui Google Drive di kelasnya masing-masing, seperti itu. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, semoga anak-anak sudah mengerti ya mengenai pembahasan kita dalam etika bertelepon. Jadi dalam etika bertelepon, jadi seperti tadi ada incoming calls, outgoing calls, hingga tadi ada sikap dan hambatan. Jadi untuk anak-anak boleh ditulis di dalam bukunya masing-masing mengenai pematerian yang sudah Ibu jelaskan ya kepada anak-anak. Dan jika ada pertanyaan atau yang ditanyakan atau bingung, boleh langsung chat WA Ibu. Seperti itu ya anak-anak. Untuk tugasnya sudah mengerti? Sudah, alhamdulillah. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai surat. Boleh anak-anak dicari dulu di Google ataupun di yang lainnya agar kita mudah untuk mempelajarinya ya. Nah, maka dari itu, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah cukupkan. Terima kasih banyak untuk anak-anak semua. Semoga harinya sangat menyenangkan dan materi yang sudah Ibu sampaikan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun nanti di dunia kerja. Boleh untuk rekannya KM-nya untuk memimpin doanya. Setelah belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dan hati mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa.